Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ibu Rosa berharap kalian semua, mama, papa, dan seluruh keluarga dalam keadaan sehat. Ya, bertemu lagi hari ini bersama Ibu Rosa. Kita akan melanjutkan belajar kita. Kemarin kita sudah mulai belajar tema 7, ya. Benda, hewan, dan tumbuhan di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 5 dan 6 dari buku tematik halaman 33 sampai 46. Ayo anak-anak, siapkan diri, siap-siap untuk belajar. Duduk yang bagus, tonton baik-baik, perhatikan baik-baik video pembelajarannya ya, supaya nanti bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Mari kita mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang Engkau limpahkan kepada kami. Tuhan, berkati kami hari ini, agar pada hari ini kami dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan baik. Semoga kami tetap diberikan semangat untuk bisa mengerjakan tugas-tugas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, ya mari berharap kalian tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Supaya makin semangat, mari kita serukan salam kita. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Oke anak-anak, hari ini kompetensi dasar kita yang akan kita pelajari, yang harus kalian kuasai nanti. Yang pertama, ya, ada KD 3.6 menguraikan kosakata tentang berbagai jenis benda, ya. Kemudian menjelaskan bilangan sampai 2 angka dan nilai tempat, ya. Kemudian yang berikutnya mengenal simbol sila-sila Pancasila. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, nanti setelah belajar ini kalian harus dapat menggunakan kosakata tentang ciri-ciri benda hidup secara tertulis ya. Kemudian kalian dapat menentukan nilai tempat, puluhan, dan satuan. Yang ketiga, dapat membuat dadu nilai tempat, puluhan, dan satuan. Nanti akan Bu Rosa beritahu caranya ya. Kemudian kalian bisa menggambar simbol sila keempat Pancasila dengan cara menebalkan atau menarik garis dan mewarnainya. Oke anak-anak, supaya tujuan pembelajaran kita dapat tercapai nanti, mari diikuti dengan baik ya. Nah, mari kita perhatikan ya gambar ini. Ya, ini ada gambar. Ya, coba mari kita baca bersama-sama. Ya, sebentar lagi anak-anak sudah mau kelas 2. Mari membiasakan tetap membaca. Ya, ayo dibaca bersama-sama dengan Bu Rosa. Benda hidup dapat berkembang biak. Benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Contoh
benda hidup yang dapat berkembang biak yang ada di sekitar kita. Ya, ini ada hewan. Ya, hewan itu berkembang biak. Ya, ini contohnya di sini burung. Tapi ada macam-macam ya hewan, ada ayam, ada kambing, ada kerbau, ada ikan, ya, semua berkembang biak, ya. Ya, berkembang biak itu tadi tujuannya untuk supaya terjaga kelestariannya supaya tidak punah, ya. Jadi macam-macam cara berkembang biaknya, ya. Ada dengan bertelur, ada yang dengan beranak atau melahirkan, ya. Kemudian yang kedua, manusia juga berkembang biak, ya. Iya, dia mendapatkan keturunan, ada anaknya untuk memperbanyak jumlahnya supaya tetap lestari. Kemudian tumbuh-tumbuhan, ya. Tumbuh-tumbuhan juga berkembang biak. Ada banyak cara tumbuhan berkembang biak atau memperbanyak jumlah. Ada dengan biji, ada dengan dicangkok atau di stek, ada juga dengan tunas, ya. Ada banyak caranya. Ini contoh, ya, benda-benda yang berkembang biak, ya. Jadi berkembang biak untuk mendapatkan keturunan supaya bisa semakin banyak, ya. Jadi dari satu menjadi bertambah. Ini juga, ya, menjadi bertambah, gitu ya. Itu tujuan berkembang biak supaya tidak punah, supaya tetap lestari. Nah, mari sekarang kita lihat. Kemarin sudah belajar ya tentang ciri-ciri benda hidup. Ya, masih ingat apa ciri-ciri benda hidup? Iya, yang pertama benda hidup itu bergerak. Bergeraknya itu sendiri, bukan karena digerakkan atau didorong atau diangkat atau dipindah, ya. Tapi dia bergerak sendiri, bergerak bebas, itu benda hidup. Yang kedua, berkembang biak. Nah, tadi ya, ciri-ciri benda hidup itu berkembang biak, bertambah banyak, ya. Kemudian tumbuh besar, ya, mengalami pertumbuhan. Awalnya kecil, jadi makin besar. Kayak kita baru lahir bayi, jadi anak-anak, jadi remaja, dewasa, menjadi tua. Nah, itu ya, itu ciri-ciri bahwa kita mengalami pertumbuhan, kita hidup, ya. Kemudian berikutnya membutuhkan makan. Ya, ini contohnya ini ulat ini sedang makan daun, ya. Itu tandanya dia hidup, dia membutuhkan makan. Kita hidup, kita juga membutuhkan makan, ya. Burung ini juga hidup, dia membutuhkan makan. Yaitu ciri-ciri benda hidup, membutuhkan makanan, tumbuh besar, semakin hari semakin besar, bergerak dengan bebas sendiri, kemudian berkembang biak atau bertambah banyak. Nah, bagaimana dengan benda tak hidup? Ciri-ciri benda tak hidup itu tidak berkembang biak. Dia tidak bertambah banyak. Kalau awalnya ada satu, ya sudah satu. Misalnya kita punya boneka. Satu, belinya satu. Sampai nanti lagi kalau kita tidak menambah, kita tetap satu. Ya, kemudian tidak tumbuh dan tidak bertambah besar. Misalnya kita di rumah punya televisi nih, ya, televisinya waktu beli sebesar itulah, sampai besok, ya tetap sebesar itu, tidak akan semakin hari semakin besar, ya, atau semakin tinggi, tidak, ya. Itu ciri-ciri benda tak hidup, ya. Tidak bernafas, ya, tidak bernafas, tidak membutuhkan oksigen dia, ya. Kemudian berikutnya, ya, tidak membutuhkan makan, ya, tidak membutuhkan makan. Jadi kebalikannya ya, ciri-cirinya. Kalau ini bergerak, kalau yang tidak hidup itu tidak bisa bergerak. Yang di sini berkembang biak bertambah banyak, yang tidak hidup tidak bertambah banyak, ya. Nah, apa saja, ya, benda yang tak hidup itu, ya, ada di sekitar kita. Banyak. Anak-anak pasti di rumah kalian juga
banyak. Nah, maka mari kita lihat ya. Nah, kita akan deskripsikan benda ini ya. Membuat kalimat ini gambar apa? Burung berkembang biak dengan cara bertelur. Ya. Kemudian bisa juga setelah dierami telur menetas menjadi anak burung. Ini kan menjadi anak burung. Ya. Coba yang ini. Ini berkaitan dengan kalimatnya berkaitan dengan ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Ya, beranak. Ya. Ini anaknya sudah lahir, sudah besar ya. Ibu sangat menyayangi anaknya, maka digendongnya. Ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan. Ya. Pohon pisang berkembang biak dengan menggunakan tunas. Tunas ini nih yang tumbuh lagi di dekatnya ini. Ya. Nah, bisa juga ciri-ciri yang lain, ya. Pohon pisang apa? Ya, pohon pisang semakin hari semakin bertambah besar. Itu ya. Itu berkaitan dengan ciri-ciri benda hidup tadi, ya. Nah, kita lanjutkan ya. Berikutnya, nah ini ayam. Ayam sedang mengeram. Ya, mengerami telurnya, ya. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nih, telurnya makin hari makin banyak. Ya. Ayam biasanya bertelur sehari hanya 1. Kalau ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada lagi nih, 11. Berarti dia sudah 11 hari. Karena sehari hanya bertelur 1. Ya. Nah, coba mari kita hitung. Ya. Mari kita menghitung banyak telur ini. Ya. Ini telurnya sudah dimasukkan ke dalam keranjang. Ini keranjang-keranjang yang besar, ada keranjang-keranjang yang kecil. Keranjang yang besar diisi banyak. Ya, ingat ini ya. Kemarin segini isinya berapa? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10, 10, 10. Yang kecil isinya 1, 1. Nah, banyak telur adalah 47. Coba 10, 20, 30, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 47. Telur diletakkan di dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Nah, ada 4 keranjang besar nih dan ada 7 keranjang kecil. Keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan. Keranjang yang kecil dianggap sebagai keranjang satuan. Ya. Jadi 47 sama dengan 40 ditambah 7. Ya, ini 47 sama dengan juga 40-an ditambah 7 satuan. Itu nanti kalau soalnya dibalik 40-an ditambah 7 satuan sama dengan 47. Oke ya, ini nilai tempat puluhan satuan. Kemarin kita sudah belajar juga ya. Oke anak-anak, paham ya tentang nilai tempat puluhan satuan. Nanti menguraikan berdasarkan nilai tempatnya ya, atau menjumlah berdasarkan puluhan dan satuannya. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Mari kita berlatih. Kalau tadi sudah tahu, coba kita lihat. Nah, 75 sama dengan 70 ditambah 5. 7 yang depan ini. 7 yang di depan ini menempati puluhan. Sedangkan 5 menempati satuan. Ya. Ingat ya, yang di depan puluhan, yang di belakang satuan. 89 sama dengan 80 ditambah 9. 8 menempati puluhan.
9 menempati satuan. Begitu ya anak-anak. Nah, nanti kalian juga bisa bermain ini. Seperti teman-teman kalian ini. Mereka sedang bermain. Ya, bermain puluhan satuan. Anak-anak pada gambar sedang bermain dadu. Ini dadunya. Ya, mereka membuat dadu sendiri loh. Dadu termasuk benda tak hidup. Dadu. Ya. Mari kita belajar membuat dadu. Ya, dadu itu seperti pada gambar ini. Pertama-tama, guntinglah pola dadu berikut. Ibu akan tunjukkan pola dadu ini nanti ada di buku kalian di halaman 43. Ya, nanti ini caranya diciplak, jangan bukunya dipotong. Kalau bukunya dipotong nanti bukunya rusak. Jadi pakai kertas HVS atau kertas yang tipis, ciplak atau tempelkan pada buku cetakmu, digambar. Ya, digambar termasuk kotak-kotak yang kecil ini ya. Nah, ini digambar ya. Kalau sudah seperti ini, pinggirannya ini juga dibuat ini ya, diciplak, lalu dipotong nanti. Ya, yang ini juga, ini puluhan. Ini ada dadu satuan, ini 1. Ini 1, 2, 3, ini puluhan. 10, 20, 30 ini ya, digambar kecil-kecil. Maka supaya gampang diciplak saja. Ya, diciplak dengan kertas HVS yang tipis ya, nanti supaya bisa tembus. Kertas seperti ini tempelkan di buku cetakmu, diciplak dari atas ya. Baru ditempelkan ciplakannya itu supaya tebal. Ciplakannya boleh ditempelkan di kertas yang tebal, kertas kambing atau kertas manila yang lain ya, atau kertas bekas apa, supaya tebal, lalu baru dipotong, dibuat menjadi dadu ya. Kemudian rekatkan, setelah dipotong rekatkan dengan lem sehingga membentuk dadu. Nanti akan menjadi dadu seperti ini ya. Kalau sudah direkatkan ini adalah dadu satuan ya, ini ya. Kemudian yang ini akan menjadi seperti ini ya, dadu puluhan. Ini puluhan isinya ya, 10 ya. Oke ya anak-anak, paham ya? Nanti ikuti, ada di buku halaman 43. Maka yang bukunya belum diambil, tolong diambil supaya bisa digunakan untuk belajar. Oke ya, Ibu Rosa lanjutkan. Berikutnya kita akan perhatikan coba. Ini adalah gambar ruang kelas. Coba perhatikan gambar ruang kelas ini. Di dalam ruang kelas ada apa saja ya yang termasuk benda tak hidup? Ada apa coba? Ini benda tak hidup ya. Kalau hidup mejanya jalan-jalan nanti. Ada meja, ada kursi. Ya, ada papan tulis. Ini ada papan absen ya. Kemudian ada gambar presiden, ada gambar wakil presiden, ada gambar burung Garuda. Ya, ini ada penggaris segitiga, ada penggaris panjang. Ini adalah benda tak hidup. Dia tidak bergerak, dia tidak bernafas, dia tidak bertambah besar. Kalau dia bertambah besar nanti makin hari mejanya makin besar, ruang kelasnya enggak muat. Ya. Nah, ada juga gambar burung Garuda ini ya. Gambar burung Garuda nih. Nah, pada perisai burung Garuda terdapat simbol sila Pancasila. Nih, gambar burung Garuda ya. Ini perisai namanya, ini perisai. Nah, di perisai ini ada simbol sila-sila Pancasila. Ini ada bintang, ini ada pohon beringin, ada rantai, ada padi dan kapas, ada kepala banteng. Nah, ada di antaranya gambar kepala banteng. Nih, besarin ya. Coba siapa ingat simbol sila keberapa ya kepala banteng? Iya, hebat. Kepala banteng simbol sila
4. Kemarin kan kita sudah belajar ya. Sila pertama, iya, bagus, bintang. Sila kedua, pintar, rantai. Sila ketiga, go, ya, pohon beringin. Yang keempat, kepala banteng. Nah, bagaimana bunyinya? Bunyi sila keempat. Kemarin sudah belajar ya. Ya kan? Ingat, ayo diucapkan bersama-sama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anak harus hafal ya dasar negara kita. Nanti kita akan menggambar simbol sila keempat Pancasila dengan cara menebalkan dan mewarnainya. Nanti di LKS akan ada gambar simbol sila keempat, tapi baru berupa garis-garis. Anak-anak harus tebalkan, setelah itu diwarnai seperti ini. Ya, ditulisi simbol sila keempat, kepala banteng. Paham anak-anak? Good, hebat, anak pintar. Ya, oke. Nah, anak-anak, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Mari kita simpulkan. Anak-anak masih ingat apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo, yang memperhatikan pasti bisa. Apa saja ya? Tadi, siapa yang ingat? Bagus. Iya, kita tadi sudah belajar ciri-ciri benda tak hidup. Ya, kemarin kita sudah belajar juga ciri-ciri benda hidup. Hari ini benda tak hidup. Apa ya ciri-cirinya? Cuk, bagus. Tidak bernapas. Apalagi? Tidak bergerak. Apalagi? Tidak bertambah tinggi. Ya, tidak membutuhkan makan. Iya. Ciri-ciri yang kedua yang sudah kita pelajari, kosakata berkaitan dengan benda hidup dan tak hidup. Nanti kalian bisa memperbanyak kosakatanya dengan cara melengkapi kalimat nanti ya. Tadi ada kosakata berkaitan dengan benda hidup tak hidup apa tadi? Iya, berkembang biak, ada tumbuh, ada bergerak, ada bernapas dan sebagainya. Ya. Kemudian kita tadi juga belajar tentang nilai tempat, puluhan dan satuan. Dan membuat dadu, puluhan, satuan. Itu ya. Nanti kalian kerjakan tugas membuat dadu. Mengenal simbol sila-sila Pancasila, khususnya sila keempat. Ya. Oke anak-anak, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Lalu nanti untuk tugas kalian di rumah bersama mama, bersama papa, tugasnya nanti ibu akan kirimkan lembar kerja ya atau soal, kerjakan ya dengan baik. Jangan ditunda-tunda. Diusahakan hari ini dikirim. Kalau pagi mungkin mamanya masih kerja nunggu mama pulang. Paling lambat besok pagi sudah dikirimkan ke Ibu Guru ya, ke Bu Gita, ke Bu Hermin, dan ke Bu Rosa. Kemudian, nih dikirim paling lambat 19 Maret pukul 8 sebelum ada tugas berikutnya. Tugas kedua, tugas keterampilan, yaitu buatlah dadu puluhan satuan dengan cara menjiplak pola dari buku cetak tema 7 halaman 43. Ya. Potong, kemudian rekatkan dengan lem. Ya, kalau tadi dijiplak pakai kertas tipis, boleh ditempelkan ke kertas yang tebal dulu baru dipotong. Kalau pakai kertas putih, silakan diwarnai, dibuat yang bagus ya. Kemudian akan membentuk dadu puluhan satuan. Seperti tadi yang sudah Ibu Rosa contohkan. Setelah itu bisa kalian gunakan untuk bermain dadu bersama adik atau kakak. Oke anak-anak, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga kalian mengingatnya, semoga bisa dipahaminya. Kalau belum paham, jangan sungkan-sungkan, jangan takut. Telepon ke Bu Rosa,
ke Bu Gita atau ke Bu Hermin ya, tanyakan ya. Oke, mari kita akhiri, kita bersyukur kepada Tuhan, kita akan berdoa karena kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Mari anak-anak kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, sehingga pada hari ini kami telah dapat belajar dengan baik. Semoga kami dapat mengerjakan tugas-tugas kami hari ini dengan tetap semangat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, tetap semangat ya. Mari, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Sebelum kita akhiri, mari kita serukan salam kita supaya kita tetap semangat. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Sampai jumpa. Thank you.